ibadah itu intinya adalah ihsan, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang baca ayat kursi di waktu subuh dijaga Allah sampai ke maghrib tenggelam matahari, dibaca setelah subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga asar, dibaca asar dijaga maghrib, dibaca maghrib dijaga isya, dibaca isya dijaga sampai besok pagi? Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu merasakan pengawasan Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihatnya, engkau dilihat Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang luput daripada ilmunya, tidak ada satupun yang lolos daripada bima syaa, sesuai dengan kudrat, iradat, kehendak dan kuasanya. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dia tidak berat mengatur keduanya, langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Bukan sekedar mantra yang dibaca di ujung lidah, di tepi bibir, tapi dia adalah perenungan yang mendalam. Apa itu? Ihsan. Di dalam salat ada ihsan, di dalam salawat ada ihsan, di dalam umroh ada ihsan, di dalam haji ada ihsan, di dalam doa ada ihsan. Orang ketika berdoa, tangan dia angkat tinggi dalam keadaan khusyuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ihsan. Ihsan. Puncak daripada hidup ini adalah ibadah. Karena kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Puncak dari hidup ini adalah ibadah, dan puncak daripada ibadah itu adalah ihsan. Maka kita disuruh ihsan. Man ahsana, siapa yang sanggup berlaku ihsan, fima baqiya, pada sisa-sisa usia ini, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ma madha, yang lalu diampunkan Allah. Oh, jadi Pak Ustaz minta ampun itu katanya yang penting itu salat sunat taubat. Itu yang selalu Ustaz sampaikan. Itu teknis caranya. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, setelah itu dia mandi bersuci dengan baik, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, setelah itu Allah mengampuni dia. Betul, hadis itu tak salah, teknis pelaksanaannya. What's next? Setelah itu apa lagi? Man ahsana, kita mesti berbuat ihsan. Dua-dua. Ihsan yang pertama, buat lebih dari semestinya. Orang kasih kita baik, balas lebih baik. Orang kasih kita jasa, balas lebih berjasa. Orang buat amal soleh, kita balas lebih soleh lagi daripada itu. Apa kepada Allah? Merasakan setiap hari bahwa kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok, lama jadi ustaz, macam-macam bentuk curhat. Saya ni Pak Ustaz dulu bukan orang baik, semua sudah saya minum sudah, dari mulai vodka, Carlsberg, Mix, Kampur, Tua, Putau, sabu-sabu, pil rohipnol, pil anjing gila, sudah semua makan sudah semua Pak Ustaz. Tapi dari raut wajah tak ada nampak penyesalan, hanya kebanggaan saja. Bangga sudah mengkonsumsi itu semua. Bukan itu taubat itu. Taubat adalah ketika orang menyesali masa lalu yang bergelimang dosa, sehingga setelah itu ahsana fima madha, yang madha, yang lalu itu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan kembali lagi, tapi yang akan datang diperbaiki, menemukan titik balik. Sampai kapan Pak Ustaz? Innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima orang menemukan titik baliknya, malam yugharghir, selama sebelum ghargharah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Taubat
taubat nasuha dia diterima Allah Subhanahu wa taala.